Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak semuanya? Karena ini pertemuan pertama kali kita, biarpun tidak langsung bertatap muka, Ibu ucapkan selamat datang, selamat belajar di SMA Negeri 1 Ngawi. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk belajar di rumah. Kita berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberikan kesehatan, dan berdoa semoga COVID-19 ini akan segera berakhir sehingga kita bisa berinteraksi secara langsung. Amin ya robbal alamin. Langsung saja perkenalkan, nama Ibu Bu Umi Uswatun Hasanah. Ya, ini guru seni budaya kelas 10, nanti khusus seni tari, SMA Negeri 1 Ngawi. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian seni tari. Akan kita kupas secara dalam, apa itu seni tari. Definisi seni tari menurut beberapa kritikus tari. Yang pertama, menurut Kamala Devi Kattopadhyaya, seorang kritikus dan seniman India, mendefinisikan tari sebagai gerakan-gerakan luar yang ritmis dan lama-kelamaan tampak mengarah pada bentuk-bentuk tertentu. Yang kedua, menurut Corey Hartong, tari adalah gerakan yang berbentuk dan ritmis dari badan di dalam ruang. Yang ketiga, menurut Sudarsono, mendefinisikan tari sebagai ekspresi jiwa manusia melalui gerak-gerak ritmis yang indah. Ini bisa Ibu simpulkan, bisa sambil dicatat sekalian. Pengertian seni tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak yang indah atau gerak estetis. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa ada kalimat gerak yang indah? Apakah tidak semua gerakan itu indah? Belum tentu. Mengapa tari disebut gerak yang indah? Mengapa di sini ada kalimat ekspresi jiwa? Jadi penciptaan sebuah karya tari oleh seorang koreografer itu merupakan ekspresi jiwa. Ekspresi itu muncul benar-benar dari dalam diri manusia. Jadi tidak sekedar ekspresi perasaan, tidak sekedar ekspresi hati, namun di sini adalah ekspresi jiwa. Ide konsep seorang koreografer itu muncul dari dalam jiwa yang akhirnya diungkapkan melalui gerak tubuh seorang penari. Nanti kita akan mengetahui mengapa disebut dengan ekspresi jiwa dan disebut dengan gerak estetis atau gerak yang indah. Seni tari itu mempunyai makna simbolis. Seni tari mempunyai makna simbolis. Mengalami perubahan atau disebut stilasi, mengalami perubahan atau stilasi dari gerak alami. Gerak alami itu bisa dari menirukan tingkah laku manusia atau yang disebut dengan mimetis. Bisa menirukan tingkah laku binatang yang disebut imitatif, atau bisa menirukan alam sekitar. Yang
dari gerak-gerak alami tadi mengalami perubahan atau stilasi, sehingga terbentuk, dirubah menjadi, diperhalus menjadi gerak yang indah, yang pastinya akan sangat unik. Gerak tari tidak bisa dilakukan untuk sehari-hari, ya. Gerak tari beda dengan gerak sehari-hari. Perubahan-perubahan tadi didasari oleh perasaan, khayalan, imajinasi, interpretasi, persepsi, serta hubungan, ya, hubungan antara pengalaman, estetis, dan intelektualitas. Apakah bisa langsung dipahami di sini mengapa seni tari disebut gerak yang indah? Perpaduan antara pengalaman, estetis, dan intelektualitas. Jadi tadi pertama mengandung makna simbolis, ya. Yang kedua tadi dari gerak alami menirukan manusia, binatang, alam sekitar itu, kemudian diperhalus lagi menjadi suatu gerak yang indah. Nah, itu tadi prosesnya sangat panjang. Jadi proses perubahan itu didasari oleh perasaan, khayalan, imajinasi, persepsi, interpretasi itu tadi. Juga perpaduan pengalaman estetis dan intelektualitas. Seorang koreografer dalam menciptakan gerak tari itu kuncinya satu, pengalaman estetis, pengalaman berkesenian. Tuh. Namun pengalaman berkesenian, pengalaman estetis juga harus diimbangi oleh intelektualitas. Itu ya, bisa dipahami ya sampai di sini. Tadi proses-proses panjang tadi bisa kita sebut dengan eksplorasi. Ini bisa ditulis. Eksplorasi adalah penjajakan atau pencarian gerak tari yang didasarkan pada proses imajinasi, inspirasi, perasaan khayalan, persepsi, interpretasi, dan lain-lain. Jadi dalam menciptakan gerak tari itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tidak bisa 1 hari 2 hari selesai, tidak bisa 1 minggu 2 minggu selesai. Kita harus menemukan tema. Setelah tema ketemu, kita menyusun konsep. Konsep itu mulai dari konsep gerakannya, suasananya mau dibikin seperti apa, propertinya, belum nanti mencari musiknya. Setelah kita menemukan gerak dengan cara berimajinasi tadi, berinspirasi tadi, bikin musiknya, belum merencanakan bagaimana kostumnya. Setelah kita merencanakan untuk dipentaskan, dipertunjukkan, kita harus merencanakan setting panggungnya. Prosesnya akan sangat panjang karena untuk mencari tadi sesuatu yang indah, yang artistik, yang estetis itu tadi. Ini tadi bisa disebut dengan eksplorasi. Itu adalah pencarian gerak tari. Dari eksplorasi tadi, kita tidak bisa meninggalkan elemen pokok dalam tari. Itu ada wiraga, wirama, wirasa. Apa itu wiraga, wirama, wirasa? Wiraga adalah teknik tubuh kita. Tubuh siapa? Tubuh penari. Tubuh penari harus bisa mencapai wiraga. Bagaimana caranya? Ya, tubuh kita harus siap. Harus siap memperagakan gerak tari secara utuh. Memperagakan semua ragam tari dengan teknik yang benar. Tubuh kita harus siap, jangan sampai
baru mendek. Ini namanya mendak ya. Baru 2 menit udah gemeter. Baru tangan gini agem seperti penari Bali itu, ini udah capek, nggak kuat. Misalnya kita baru muter kayak jaipong itu, penari jaipong itu, sininya udah kena encok. Siapkah penari tersebut? Belum. Untuk mencapai wiraga yang baik, jadi tubuh itu harus siap dulu. Karena ini adalah kunci pokok. Kunci pokok pertunjukan tari. Kunci pokok seorang penari. Kunci pokok seorang koreografer. Semuanya harus mempunyai wiraga yang sempurna di sini. Nanti setelah wiraga kita ke wirama. Wirama. Apa yang dimaksud dengan wirama? Tempo, ketukan, irama. Di dalam menari pasti ada tempo dan ketukan. Misalnya gerak seperti ini. 1, hitungan 1 selesai. 1, 2, 3, 4. Itu ya. 1, 2, 3, 4. Ini harus tuntas dalam 1 hitungan. Rasanya seperti tegas patah-patah. Beda lagi kalau misal 2 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agak sedikit tidak patah-patah di situ ya. Jadi kalau 1 hitungan tadi patah-patah, 2 hitungan rasanya udah beda lagi. Beda lagi kalau harus selesai dalam 4 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih halus. Apalagi kalau dilakukan 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir ini tadi kita merasa seperti menarikan tari klasik Jawa. Contohnya misal tari Srimpi, tari Bedoyo tadi halus mengalir. Itu bisa dengan selesai 8 hitungan. Kalau minta yang tegas tadi dengan 1 hitungan selesai. Kalau minta yang tegas tadi 1 hitungan selesai. Agak sedikit kurang patah-patah tadi 2 hitungan selesai. Bisa 4 hitungan selesai, 8 hitungan selesai. Itu nanti hubungannya pasti setelah kita bisa bermain tempo, di situ bermain irama dengan tepat. Hubungannya pasti dengan wirasa. Yang ketiga, ini ada saling keterkaitan wiraga, wirama, wirasa. Wirasa itu hubungannya dengan ekspresi atau penjiwaan. Penjiwaan seorang penari. Pastinya biasanya itu kalau sedih pasti dengan gerakan yang halus mengalir. Itu akhirnya kita bisa mengungkapkan suatu kesedihan. Atau misal kita marah dengan gerakan patah-patah tadi, 1 hitungan selesai. Tari tanpa ada ekspresi, tanpa ada penjiwaan, nilainya 0. Gak ada nilai sama sekali. Seperti masakan yang kurang sedap, bumbunya kurang lengkap. Wirasa ini sangat penting, sangat dibutuhkan dalam
mengungkapkan suasana, dalam mengungkapkan karakter atau peran yang diinginkan. Mana yang sedih, mana yang marah, mana yang gembira, mana karakter yang jahat, mana karakter yang baik, mana karakter yang halus. Semua harus dengan ekspresi. Ya. Di sini hubungannya dengan wirasa. Coba kamu misal lagi dalam keadaan sedih yang sangat dalam. Tiba-tiba di situ disuruh menarikan tari jaipong. Padahal di situ jaipong harus punya semangat, kemayu, sigrak, patah-patah, energik. Bisa nggak kira-kira? Misal kamu sebagai seorang penari, keadaan sedih, fokus, hilangkan sedih itu, hilangkan. Kita fokus tanamkan dalam jiwa bagaimana karakter penari jaipong. Dan kalau sudah fokus, kita bisa, fokusnya harus maksimal. Kita bisa menampilkan tari jaipong, biarpun dalam keadaan yang tadi, yang sedih tadi. Ada juga yang belum fokus secara maksimal. Akhirnya apa? Gerakannya penari jaipong, patah-patah. Tapi senyumnya hanya melebarkan bibirnya saja senyum. Matanya bukan mata ceria kemayu seorang karakter penari jaipong, kelihatan. Makanya tadi tari disebut ekspresi jiwa. Kalau ekspresi itu tidak muncul, benar-benar muncul dari dalam jiwa diri seorang penari, maka yang keluar tidak akan maksimal. Yang keluar bukan karakter yang diinginkan. Yang keluar bukan suasana, rasa yang diinginkan. Jelas ya sampai di sini ya. Setelah kita mengetahui elemen pokok dalam tari, yaitu wiraga, wirama, wirasa, selanjutnya kita akan menemukan dari proses tadi, proses eksplorasi tadi, ya, dari proses eksplorasi tadi kita akan menemukan di situ gerak murni dan gerak maknawi. Apa itu gerak murni dan gerak maknawi? Gerak murni, gerak yang diciptakan untuk mendapatkan bentuk yang artistik dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu. Gerak maknawi, gerak yang diciptakan mengandung makna-makna tertentu atau menggambarkan sesuatu dengan sangat jelas. Bisakah misal kalian memberikan contoh bagaimana gerak murni? Gerak murni itu hanya menciptakan gerak yang dipikirkan di sini unsur keindahannya, unsur artistiknya saja, tanpa langsung menggambarkan sesuatu. Mungkin kita bisa menangkap dari suasana yang ditampilkan saja, tapi kita tidak bisa menangkap apa makna arti gerak tersebut. Misalnya, pernah melihat tari Srimpi? Atau gerakan klasik lainnya? Yang sebenarnya seorang penonton itu tidak bisa menangkap makna dari gerak tari klasik. Salah satu gerak tari sabetan putra alus itu sebenarnya mempunyai makna filosofi. Misalnya seperti ini. Gerakan putra alus. Jadi ada gerakan pukul tangan kanan, sebelah sampur kiri. Jadi setelah ukal tangan kanan, sebelah sampur kiri, mengambil hal baik
membuang hal buruk. Kemudian hal buruk ini tadi yang tangan kiri diajak ke kebaikan. Terus berjalan, manusia itu terus berjalan ya, meneruskan perjalanannya, selalu melihat mana yang buruk dibuang sebelah samping kiri, kemudian tanjak kanan, kembali ke kebaikan. Ini makna filosofinya dari gerakan sabetan tari putra alus. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat tidak mempunyai makna itu memiliki makna. Selain ingin menciptakan suatu keindahan, itu tadi yang bisa dimaksud dengan gerak murni. Tapi sebenarnya dibalik itu semua itu mempunyai makna filosofi. Gerak maknawi. Salah satu contoh kita melihat tari merak. Tari merak kita bisa langsung tahu, oh dari bentuknya itu tebal, kepalanya geleng-geleng. Terus kemudian mencelok. Dari hiasan kepalanya terlihat itu hiasan tari merak. Dari sayapnya kelihatan itu sayap burung merak. Atau mungkin petani, konsep petani, bawa cangkul, bawa caping, terus gerakan mencangkul di sawah, gerakan kayak menanam padi. Jadi kita bisa langsung menangkap maknanya. Itu yang dimaksud dengan gerak maknawi. Perbedaannya itu gerak murni dan gerak maknawi. Sampai di sini jelas ya? Nah, materi untuk pengertian seni tari sudah selesai. Ini hanya sedikit contoh ragam gerak jari tangan seorang penari Jawa. Di sini diberikan contoh adanya giting, ngerayong, nyempurit, ngepel, boyo mangap, mingkes kiri. Bisa diamati dulu gambarnya. Nyekiting. Nyekiting itu menyatukan ujung jempol sama jari tengah, dibuat seperti lingkaran. Ngerayong, merapatkan keempat jari secara rapi ya, gak boleh terlihat keriting gitu ya, harus lurus. Jempolnya dirapatkan seperti ini, rapi. Ini namanya ngerayong. Nyempurit, seperti nyekiting, tapi ini digeser, jempolnya digeser di tengah-tengah jari tengah gini, terus telunjuknya nempel ke jempol. Ini tadi ragam gerak jari tangan untuk penari putri. Biasanya untuk penari putri, nyekiting, ngerayong, nyempurit. Untuk ngepel itu menggenggam gini biasa ya tangannya. Kemudian ini untuk penari putra gagah biasanya. Penari Gatot Kaca itu biasanya pakai ini jalannya. Tuh. Selanjutnya boyo mangap. Boyo mangap itu seperti ini. Untuk penari yang biasa pakai karakter buto, penari putra gagah. Mingkis kiri itu biasanya untuk penari putra alus seperti Ramayana, Lesmana itu pakai ini. Mingkis namanya, mingkis kiri. Bisa juga mingkis kanan. Ini hanya contoh, nanti kita bisa membahas di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini contohnya hanya rangkaian ragam gerak tari untuk jari tangan. Sampai di sini, terima kasih. Materi untuk pertemuan pertama sudah selesai. Nanti untuk tugasnya Ibu beritahukan di grup WA. Gitu, terima kasih. Tetap semangat belajar.
Jangan menyerah dengan situasi yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.